Sonan dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Smart Agent, apa kabarnya nih pada sore kali ini? Kembali lagi bersama Harry dari jam 5 sampai jam 7 malam di program tercinta kita, yakni Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smart Agent yang lagi pulang kerja atau udah santai di rumah setelah mandi, dengerin, stay tune terus, jangan kemana-mana pokoknya ya. Iya, okay, Smart Agent balik lagi nih bersama Harry di program Kumadai dong pastinya, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Kali ini kita bakal membahas tentang keutamaan sholat duha. Nah, kalau minggu-minggu kemarin kita membahas tentang keutamaan sholat tahajud. Nah, kalau sholat duha ini dilaksanakan atau dikerjakan ketika pagi hari setelah sholat subuh tentunya ya. Misalkan dari jam 7 sampai jam tengah 11 lah ya maksimal. Jadi kita bakal membahas lebih dalam lagi seputar keutamaan sholat duha. Nah, sebelum ke sana, sholat duha pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu sholat dan duha. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda sehingga diperlukan pemikiran khusus dalam memberikan sebuah definisi atau arti di antara keduanya. Sholat dalam pengertian bahasa Arab ialah doa, memohon kebajikan dan pujian, sedangkan secara terminologi syara ya, adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Arti lain dari sholat sendiri yakni sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan maupun perbuatan yang dikenal dengan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ia disebut dengan sholat karena menghubungkan seorang hamba kepada Tuhannya atau kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka salat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia perjalanan hidupnya. Di samping itu pula lah disebut salat karena salat meliputi doa. Jadi ya kita ke salat lebih dulu yang lebih secara khusus. Salat adalah bentuk penghambaan seorang manusia kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pangkat kita, apapun kita, siapapun ya di dunia, berpangkat berjenderal bintang berapa, mempunyai kedudukan setinggi apa, ketika udah waktunya sholat, semuanya sholat, itu kewajibannya. Jangan mentang-mentang dia super sibuk di dunia, di diskon deh kalian sholatnya boleh setahun sekali, waktu jangan. Gak ada. Semua manusia punya kewajibannya ya. Apapun kedudukannya, siapapun dia di muka bumi ini, maka mempunyai kewajiban ketika dia beragama Islam, wajib untuk sholat. Karena bentuk penghambaan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan kita sujud, artinya kepala kita ada di bawah, yang menandakan bahwasanya kita hanya seorang hamba, hanya seorang umat gitu ya, yang mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat juga terdapat pujian-pujian, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala macamnya. Jadi menandakan keimanan seorang, jadi kita lihat aja sholatnya. Gitu Smart Agent. Nah, di sini sedangkan arti duha adalah waktu antara mulai naiknya matahari hingga sebelum matahari tergelincir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan duha adalah waktu menjelang tengah hari. Dalam arti sederhana, duha berarti waktu matahari sepenggal naik. Adapun menurut Kamus Bahasa Arab Indonesia, makna duha adalah waktu terbit matahari atau matahari naik. Nah, benar. Jadi ketika emang sholat subuh sudah tidak ada sudah selesai, maka trik matahari kan naik. Nah, itulah waktunya bisa untuk sholat. Dan sebelum waktunya sholat zuhur ya. Jadi dari sekitar jam 7 sampai jam tengah 11-an lah gitu. Jadi kita boleh tuh untuk sholat. Gitu Smart Agent. Masih di sini selanjutnya kita bakal membahas tentang hukum sholat duha. Apakah hukumnya wajib? Apakah hanya sunnah ataukah hanya mubah?
kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Tadi kan sudah membahas tuh sholat itu seperti apa dulu, dan duha juga artinya apa. Kita dalami lagi nanti Smartizen. Makanya Smartizen jangan kemana-mana, stay tune terus di 106. Nah, Smartizen balik lagi nih bersama Hari Reri di program Kumadai, pastinya Kupu Jelang Maghrib dakwah Islam dong. Nah, tadi kan kita bakal membahas tentang hukum sholat duha itu seperti apa. Jadi gak usah lama-lama, langsung saja ya Smartizen. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya yang dianjurkan sekali gitu kan. Sebab Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya dan berpesan kepada sahabat untuk mengerjakan sholat duha sekaligus menjadikan sebagai wasiat. Namun ada beberapa para ulama berpendapat bahwa berkenan hukum sholat duha. Ibnu Qayyim telah mengumpulkan pendapat mereka yang mencapai 6 pendapat itu. Nah, yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat duha hukumnya sunnah. Mereka berdalih dengan hadis yang akan penulis sebutkan pada pembahasan dalil syar'i yang disyariatkan antara sholat duha. Selanjutnya ada tidak disyariatkan sholat duha kecuali ada sebab. Mereka beralasan bahwa Rasulullah tidak mengerjakan sholat duha kecuali karena suatu sebab. Sedangkan sholat beliau sebabnya kebetulan sering terjadi pada waktu duha. Adapun sebab sholat duha beliau bermacam-macam. Hadis Ummul Hani tentang sholat Rasulullah pada hari Fathul Mekah menunjukkan sholat beliau adalah karena keberhasilan penaklukan Mekah. Selanjutnya ada pada dasarnya sholat duha tidak disunahkan. Ada juga kadang dianjurkan untuk dikerjakan dan kadang disunahkan untuk ditinggalkan. Selanjutnya ada sholat duha disunahkan namun hendaknya dikerjakan di rumah. Ada juga yang terakhir, sholat duha bid'ah hukumnya. Pendapat diriwayatkan dari Ibnu Umar, demikian pula pendapat Al-Hadi, Al-Qasim dan Abu Thalib. Namun pendapat yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat sunnah atau mustajab hukumnya. Demikianlah pendapat sekelompok ulama, di antara mereka adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan ulama dari Ahlul Bait seperti Ali bin Husain dan Idris bin Abdullah. Jadi pendapat mayoritas dan yang tentu saja kita sering laksanakan dan yang sering kita ketahui dan diajarkan juga ya dari zaman sekolah madrasah dulu, bahwasanya sholat sunnah adalah sholat duha termasuk dengan sholat sunnah gitu. Jadi sunnah tuh jika kita mengerjakannya mendapat pahala, kalaupun meninggalkannya atau tidak mengerjakannya ya tidak apa-apa, tidak mendapat dosa juga. Cuman ya lebih baik karena kita harus mengeruk pahala lebih banyak karena memang itu disukai dan suka dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Alangkah lebih baiknya kita selaku umatnya bisa mengikuti apa yang beliau lakukan, salah satunya sholat duha. Ya gitu Smartizen ya. Di sini ada beberapa pandangan nih dari beberapa ulama. Cuman kesepakatan mayoritasnya bahwasanya tadi itu sholat duha adalah sholat berhukum sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan gitu Smartizen. Karena biasanya ya sekarang tuh anak sekolah, karena dulu saya waktu di MAN itu meskipun sifatnya tidak wajib tapi seminggu sekali itu program wajib di sekolahnya ya. Tidak mewajibkan si sholat duha ini kayak hukumnya wajib, tapi di program sekolah itu mewajibkan karena sekalian namanya muhadoroh setelah sholat duha gitu kan ya, sholat duha berjamaah. Bukan sholat duhanya nggak berjamaah masing-masing, cuman di lapangan gitu besar, sekaligus di sana akan ada penampilan-penampilan atau muhadoroh gitu ya, artinya ya ada ceramah 3 bahasa gitu. Jadi ya momen itulah yang menurut saya bagus banget yang ada di setiap sekolahan gitu. Tapi khusus yang beragama Islam saja ya. Jangan tadi takutnya ini kan mendiskriminasikan agama lain, ya enggak juga. Ini program yang karena mungkin saya di MAN ya khusus yang berlabel agama Islam itu bagus banget tuh sumpah. Karena di lapangan biar seminggu sekali kita merasakan kebersamaan gitu kan. Selain upacara, ya upacara kan bentuknya kenasionalisan. Kalau sholat duha ya bentuknya kereligian ya, keagamaan gitu. Itu lebih bagus banget. Karena memang ada yang bilang juga sholat duha adalah sholat supaya banyak rezekinya. Sholat yang mengundang rezeki, ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi daripada misalkan karena emang lagi nggak ada kegiatan gitu kan, masih pandemi, dirajin-rajinkan lah boleh ya.
Smartizen ya untuk sholat duha, karena memang ya waktunya waktu-waktu sekolah, waktu-waktu kerja banget ya sebenarnya ya. Cuman karena kita lagi di rumah, lagi pandemi juga, pasti banyak waktunya dari jam 7 sampai jam sekitar jam setengah 11 gitu lah ya. Kalau tadi lihat hukumnya tadi, terbitnya matahari dari mulainya kelihatan matahari sampai naik gitu tuh. Jadi boleh tuh Smartizen, jika yang tidak ada sibukan tentunya boleh disempatkan waktu. Pada dasarnya sih memang kalau kita ingin melakukan sesuatu diniatkan dengan kuat, apapun kesibukan kita sepertinya bisa sih ya. Taruhlah misalkan sekolah jalan, kuliah ataupun jalan, mulai lagi gitu. Kan ada waktu istirahat ya, dari sekitar jam 10 istirahat. Kalau memang ada niatan sholat duha ya bisa gitu. Gitu sebenarnya ada selalu jalan. Tapi lagi-lagi ya karena itu hal baik ya, kita harus mengingatkan bahwasanya sholat duha adalah sholat yang berhukum sunnah muakkad yang dianjurkan, dan tentu banyak manfaatnya Smartizen. Kira-kira apa sih manfaatnya? Tentu kita lihat dulu sebelum kita membahas itu, ada lagu dulu nih dari Marsanda, yakni dengan Smartizen balik lagi nih bersama Hari Heri di program Kumadai Menjelang Maghrib Dakwah Islam. Sebelumnya saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib tentunya ya buat saudara-saudara kita umat muslim dimanapun kalian berada. Jadi yang baru gabung nih ya Smartizen, sore kali ini kita lagi membahas tentang keutamaan sholat duha tentunya ya, yang tadi sudah kita banyak singgung atau banyak diinformasikan bahwasanya sholat duha merupakan hukumnya yakni sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Artinya kita jika melakukannya akan mendapat pahala yang sangat besar, namun jika tidak pun kita tidak akan mendapat dosa. Lagi-lagi kalau misalkan dianjurkan dan mendapat pahala, tentunya lebih baik kita laksanakan. Kita lagi sedang membahas selanjutnya yakni manfaat sholat duha Smartizen. Jadi kira-kira apa nih manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita rajin sholat duha? Yang pertama ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam riwayatnya menjelaskan bahwa orang-orang yang membiasakan sholat duha, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa banget tuh. Jadi Smartizen, tadi itu selain nanti banyak pahala yang kita dapatkan, salah satunya manfaatnya yakni bisa terhapuskan dosa meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Masya Allah, kadang indahnya Islam tuh itu ya. Jadi kita dimudahkan untuk benar-benar ketika kita tulus dari hati melaksanakan apa yang dikerjakan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakannya akan ada banyak manfaat, salah satunya penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa oleh kita ketika kita menjalankan gitu. Luar biasa ya. Jadi tetap ya kalau misalkan penghapusan dosa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita melaksanakan saja dengan setulus hati tentunya ya. Selanjutnya ada 2, terhindar dari sifat lalai. Setiap orang tentu tidak ingin dianggap sebagai orang lengah ataupun lalai dalam hal mencari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu cara agar terhindar dari sifat lalai adalah mengerjakan sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Wah, luar biasa nih. Ketika kita menjaga sholat duha Smartizen, maka kata Nabi juga kita termasuk orang-orang yang tidak lalai. Wallahu alam ya. Moga-moga kita tambah rajin dengan tahu manfaatnya ya, sebagus ini dan sebanyak ini ya. Selanjutnya ada sedekah bagi tubuh. Wah, ini menarik nih. Menjalankan sholat duha yang menjadikan sedekah bagi yang melaksanakannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim.
Amar ma'ruf nahi mungkar adalah menjaga kebaikan dan menghindari keburukan. Itu dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Luar biasa banget nih keutamaannya ya dari sholat duha ini. Selanjutnya ada membuka pintu rezeki. Nah, yang kita singgung dari awal tadi bahwasanya salah satu manfaat ketika kita rajin sholat duha maka akan membuka pintu rezeki. Menjalankan sholat duha rutin dapat membuka pintu rezeki dan membuat hati lapang. Itu Smartizen. Manfaat ketika kita menjaga atau rutin melaksanakan sholat duha, yakni yang pertama tadi ada diampuni dosa, selanjutnya ada terhindar dari sifat lalai, sedekah bagi tubuh, dan membuka pintu rezeki. Manfaat yang sangat luar biasa banget nih yang bagi Smartizen ataupun kita semua laksanakan sholat duha akan didapatkan. Amin ya robbal alamin. Jadi Smartizen tunggu apa lagi nih? Mulai besok kita harus rajin sholat duhanya supaya ya tadi itu ya, karena kita manusia biasa tentu banyak dosanya, karena kita sebagai manusia biasa akan ya namanya lalai itu ada. Terus kita juga harus sedekah bagi tubuh kita, yakni bener banget karena pagi hari kan butuh pergerakan. Sholat duha, bangun setelah sholat subuh tidak tidur, dilanjutkan sholat duha, dan banyak pergerakan-pergerakan yang tentunya bermanfaat bagi tubuh kita, membuat tubuh kita sehat. Dan yang terakhir, yang paling penting juga bisa membuka pintu rezeki kita. Tapi ingat ya Smartizen ya, bukan berarti dengan sholat duha terus kita lalai dan tidak bekerja, tidak usaha dong, tidak seperti itu ya. Jadi di agama Islam pun menganjurkan bahwasanya yang namanya mencari rezeki ya harus ada ikhtiar juga. Namun ada namunnya nih, ini ibaratnya memperlancar gitu kan. Allah tuh tambah sayang. Gimana sih kalau orang udah sayang gitu kan, ini anak ini rajin nih sholatnya, ini ibadah sholat duhanya, maka dibukakanlah pintu sebesar-besarnya, yakni pintu rezeki bagi orang-orang yang rajin sholat duha. Gitu Smartizen. Moga-moga nih ya kita jadi trigger nih ya supaya rajin sholatnya, supaya tadi itu mendapat manfaat banyak dari sholat duha itu sendiri Smartizen. Nah. Lantas gimana dong tips supaya kita bisa rajin sholat duha? Kita bakal bahas lebih dalam itu ketika lagi sehabis ini tentunya ya. Ada lagu dulu nih dari Bimbo dengan judul Nah, sesuai janji saya tadi, jadi saya bakal ngasih tahu nih tipsnya supaya Smartizen untuk rajin sholat duha tentunya ya, dan tidak malas-malas, karena memang tadi itu banyak keutamaan sholat duha yang kita dapatkan ketika kita rajin dan menjaga sholat duha itu sendiri. Nah, supaya kita tidak malas ketika melaksanakan sholat duha, karena memang biasanya terbentur sama jam kerja ataupun jam sekolah kalian ya. Jadi yang pertama ada, jika masuk kerja jam 9 pagi, lakukan sholat duha sebelum kamu berangkat ke kantor. Nah, biasanya kamu akan langsung disibukkan dengan aneka ragam deadline biasanya sebelum ketika sudah masuk pekerjaan. Dengan begitu, perasaanmu tidak cukup untuk tenang dan untuk beribadah. Membiasakan sholat sebelum berangkat justru akan membuat pikiranmu lebih tenang. Kamu tidak akan terburu-buru, ibadah pun fokus. Kenapa bisa kayak gitu? Biasanya ketika kita sudah melaksanakan sholat duha, kita udah tersentuh dengan air wudhu ya, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan jauh lebih tenang dan lebih semangat ketika kerja nanti, meskipun sudah bernumpuk-numpuk, karena sudah tenang hatinya. Meskipun banyak ataupun sedikit ketika hati kita sudah tidak tenang, biasanya kan kita terganggu sekali mood kerjanya. Nah, lantas sholat duha menjadi salah satu solusi supaya kita lebih tenang dan fokus untuk melaksanakan kegiatan, salah satunya kerja tadi. Ada juga nih buat kalian ciwi-ciwi, pastikan kamu sholat terlebih dulu sebelum menggunakan make up. Kamu yang diharuskan tampil menarik saat bekerja sudah tentu merasa kerepotan saat harus bolak-balik mengenakan make up. Oleh karena itu, usahakan kamu tidak mengenakan make up dahulu sebelum sholat dilakukan. Nah, alasannya cukup logik gitu kan. Ketika kalian sudah make up terus wudhu lagi kan, make upnya kalian jadi luntur dan harus lagi-lagi bermake up lagi, itu kan pertama boros dan tentu mungkin make upnya mahal. Itu akan menambah pengeluaran. Jadi solusinya sebelum bermake up ya sholat duhanya sebelum bermakeup aja gitu, biar tidak ribet juga
buat yang para ciwi-ciwi, karena ada sebagian pekerjaan yang dituntut untuk tampil menarik, misal jadi SPG tentunya ya. Itu kan harus konsumennya harus ngelihatnya minimal tertarik ke SPG-nya, lihat bagus dulu gitu kan, mukanya tidak berminyak dan tidak kusut. Ataupun ya pegawai bank, nah itulah yang supaya menarik gitu. Jadi lantas bukan jadi alasan karena bermake up nih sholat duhanya enggak lah gitu nanti dulu, ya enggak, bisa sebelumnya juga kan gitu Smart Agent. Selanjutnya ada, jika kamu bekerja pukul 7 pagi, segera hampiri musola setelah melakukan presensi. Sebisa mungkin tidak mampir dulu ke meja kerjamu. Pukul 7 pagi sudah harus di kantor atau sekolah biasanya. Nah, kita bisa langsung bergegas ke musola dan berwudu tentunya setelah kamu presensi melakukan apel atau briefing pagi. Gitu Smart Agent. Selanjutnya ada, jika kamu sekolah dari jam 7 pagi, melakukan sholat duha saat istirahat pertama adalah langkah cerdas. Beruntunglah kamu karena waktu sholat duha cukup panjang. Karena itu pada istirahat pertama, utamakanlah sholat duha terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa beranjak ke musola untuk jajan. Ini yang paling penting nih Smart Agent nih. Biasanya kita yang anak kuliahan ataupun anak sekolah, ada waktu istirahat tertentu. Biasanya jam tengah 10 ataupun jam 10 ya. Karena waktu itu masih berlaku untuk sholat duha, maka takutnya ya kalau jam 7 kalian harus benar-benar ada di kelas kalian. Nah, jadi solusi terbaiknya kalian melaksanakan atau mengerjakan sholat duha ketika jam istirahatnya nih sekitar jam setengah 10 ataupun jam 10, karena waktu itu masih diperbolehkan untuk sholat duha juga. Nah, itu solusinya Smart Agent ya. Selanjutnya ada, berangkatlah lebih pagi dari rumah agar terhindar dari kemacetan. Sampai di kantor, kamu punya waktu banyak untuk menjalankan sholat duha. Ya, kita tidak terburu-buru atau dikejar waktu saat apel ataupun briefing pagi. Sebelum teman-teman ramai berdatangan, kamu pun sudah sholat duha dahulu dengan khusyuk. Nah, ini memang harus modalnya supaya biasa dulu. Misalkan waktunya memang jam tengah 8, kalian harus stay atau datang sana itu maksimal misalkan jam 7.15. Di waktu 15 menit itu kalian ada dong waktu untuk sholat duha juga. Jadi bisa diutamain no. Biasanya kita harus datang minimal 15 menit sebelum orang-orang pada kumpul. Jadi ya kita ada waktu sholat duhanya gitu Smart Agent. Jadi ketika kita emang mau dan niat, pasti ada jalan untuk diusahakan, pasti bakal terwujud gitu Smart Agent. Nah, ada juga nih, pasang alarm di handphone dengan judul sholat duha. Lebih bagus lagi jika sholat 5 waktu juga dibuatkan sekalian. Nah iya dong, jangan kita buat sholat duha alarmnya tapi sholat 5 waktunya ditinggalin. Nah itu salah, karena memang derajatnya beda juga. Ya cuman lagi-lagi hal-hal sunnah, salah satunya sholat duha juga, itu emang dianjurkan, dapat pahala dan manfaatnya banyak yang sudah tadi saya bilang. Selanjutnya ada, jika perlu isi area kerjamu dengan stick notes pengingat sholat duha. Yes, betul banget. Selanjutnya ada, pastikan malam harinya kamu tidak begadang. Dengan begitu, pagi harinya kamu bangun dan melaksanakan sholat duha dengan mood yang sangat bagus. Ini penting banget nih Smart Agent. Apalagi saat libur ataupun kita lagi pandemi di rumah aja gitu kan. Meskipun esok harinya libur, dengan biasakan begadang hingga larut malam. Paling tidak jam 10 malam sudah ada di kasur. Kalau tidurmu cepat, waktu istirahat juga cukup. Paginya kamu bangun dengan mood yang sangat lebih baik. Ya ini nih biasanya kalau kita moodnya tidak baik, jangankan ibaratnya sholat sunnah, sholat wajib pun agak susah gitu, alot. Makanya dibiasakan untuk ketika tidak ada hal-hal yang penting banget, kata Pak Haji Roma pun benar, begadang tidak boleh begadang kalau memang tidak ada artinya. Terakhir nih Smart Agent ada, konsistenlah melakukan ini selama minimal seminggu atau seterusnya sampai sebulan. Jika sudah terbiasa, selanjutnya kamu akan rajin dengan sendirinya. Menarik. Jika kamu tidak membiasakan diri, bagaimana kamu bisa rajin? Karena itu, mulailah lakukan sholat duha dan hari ini dan hari selanjutnya dengan rutin tentunya. Dengan begitu, rezekimu niscaya lebih lancar. Salah satu manfaat sholat duha yakni membuka selebar-lebarnya pintu rezeki kita.
Jadi seperti tunggu apa lagi? Mulai besok harus dibiasakan sholat duhanya supaya kita rajin dan insya Allah akan mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi yang sudah saya sampaikan. Salah satu utamanya adalah membuka pintu rezeki kita. Gitu Smartijan. Jadi moga-moga bermanfaat buat semua. Namun ada lagu dulu nih dari Ungu 9. Nggak terasa nih udah di ujung obrolan kita ataupun di kumadai kupu jelang maghrib dakwah Islam karena sudah jam 7 malam. Kenapa ribet banget ya? Tapi bakal ketemu lagi nanti ya dari setiap hari Senin dan Jumat setiap jam 5 sampai jam 7 malam tentunya ya. Jadi Smartijan setiap hari tuh stay tune terus kalau nggak weekend ya. Jadi oleh karena itu saya Heri undur pamit diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.